Ada yang menarik dalam ayat inti kita ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi pawang hujan yang pertama dan sangat ajaib adalah Nabi Elia. Tapi itu adalah karena kuasa Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa rahasia Elia, manusia yang biasa itu, sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan menjawab permintaannya? 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ada 3 unsur yang menjadi pelajaran penting, yang menjadi refleksi kehidupan Elia dalam kondisi apapun tetap invariably berbuah banyak ketika masa pandemi. Apa maksudnya ketiga unsur itu? Yang pertama, nama, asal-usul, dan tabiat. Elia itu dalam bahasa Alkitabnya, Allahku adalah Yehova. Saudara bisa bayangkan, sejak dia diberi nama oleh orang tuanya, kalau dipanggil, pada waktu orang Israel mayoritas menyembah Baal, dengan menyebut namanya, itu menjadi khotbah bahwa Allah bukan Baal. Elia telah bersaksi dengan namanya, Allahku adalah Yehova. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita, siapakah nama saudara? Yang kedua, asal-usul dari Nabi Elia ini adalah dari Tisbe. Di mana itu Tisbe? Tidak ada secara definit, secara pasti di mana itu Tisbe. Hanya perkiraan. Salah seorang ahli purbakala, Profesor Merrill Anger, katakan seperti ini. Istilah mengenai orang Tisbe mengacu pada penduduk asli kota tersebut yang diberi atau kota lain yang mirip dan letak kota itu tidak diketahui. Jadi Elia ini bukan orang hebat, tapi Tuhan gunakan dia. Oswald Sanders dalam bukunya yang berjudul Robust in Faith, dia katakan Elia muncul dari titik nol dalam sejarah pandemi rohani. Bagaikan sebuah meteor, dia melesat melintasi pekatnya kegelapan rohani bangsa Israel. Di manakah asal usul saudara? Di manakah tempat saudara? Di mana kita jangkarkan iman kita? Yang ketiga, Elia itu bagaimana tabiatnya? Nama Elia tadi penting, saudara. Asal usulnya juga. Tapi yang lebih penting adalah tabiatnya. Dia seorang pahlawan namun rendah hati. Bagaimana dia dalam perjalanan tabiat menjadi seorang yang perkasa? Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6. Dia dibentuk dan dilatih bergantung kepada yang kelihatannya tidak bisa tempat bergantung. Apa itu? Burung gagak. Kita baca ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi dia dibentuk di tepi sungai Kerit agar bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana tabiatnya? Dibentuk. Lalu Tuhan katakan, Elia, pergi engkau keluar tanah Israel, ke arah utara, ke arah Sidon. Ada satu tempat, dusun kecil, namanya Sarfat. Sarfat artinya diuji, dimurnikan, tes. Di Sarfat itu dia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar bersama dengan seorang anak. Lalu dia minta makan. Lalu janda itu berkata, wahai Nabi, di rumahku hanya tinggal persediaan tepung segenggam dan beberapa tetes minyak. Kami akan membuat itu jadi roti, kami makan berdua, saya dengan anakku. Setelah itu matilah kami. Tidak ada pengharapan. Tapi Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Imannya dimurnikan oleh Tuhan. Secara luar biasa Tuhan gunakan Elia ini. Korban persembahan Elia diterima Tuhan dengan wujud ada api dari sorga membakar. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38 tadi. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam pari itu habis dikilat. Dia menjadi saksi. Dia bersaksi atas kuasa Tuhan. Baik, selanjutnya bagaimana perjalanan tabiat Elia? Ada lagi pergumulan hidup. Ketika dia akan dibunuh, dia frustrasi. Dia mengadu kepada Tuhan. Apa Tuhan menjawab? Lalu kemudian
bertiuplah angin sepoi-sepoi basah. Tenang saudaraku, dalam ketenangan justru Tuhan muncul dan bertanya, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Lalu dia menjawab, "Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, bagi Engkau Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Tinggal aku sendiri, itu pun aku terancam akan dibunuh, dicabut nyawa." Lalu Tuhan menjawab pada ayat yang ke-18. Tuhan katakan, "Hei Elia, Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang Israel. Semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang masih menyebut nama, yang menyembah kepada dan yang mulutnya tidak mencium batu dan berhala." Jadi dia selalu mencari rencana Tuhan. Selanjutnya, puncak pengalamannya adalah dalam 2 Raja-Raja pasal 2 pada ayat 1 dan ayat yang ke-11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Puncaknya adalah dia bersama dengan Tuhan. Ketika susah atau senang, apakah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan? Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan bertunas itu flourish. Subur, berbuah banyak, lebat nantinya. Itu arti flourish. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di dalam bait Allah, dia selalu ada dalam kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya, they were planted in the house of the Lord. Mereka yang hidup dalam kebenaran dan terus dalam kebenaran, berbuah lebat, mereka akan didapati di meja pengadilan Allah, dinyatakan sebagai flourish. Bagaimana kita menjadi self-flourish pada masa pandemi sekarang? Dan bukan hanya itu, ayat yang ke-15, masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun kerohaniannya tetap hijau dan tetap segar. Pada ayat yang ke-16, untuk apa Tuhan membuat kita menjadi flourish? Berbuat lebah, tetap segar hingga masa tua. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saya mau cerita tentang salah seorang reformator yang bernama Martin Luther. Terjadi pandemi, namanya pandemi pest, the Black Death, kematian hitam, bubonic plague. Diperkirakan setengah abad, 2/3 penduduk Eropa meninggal karena pandemi pest ini. Beberapa orang bertanya kepada dia, apa yang harus dilakukan kalau pandemi sedang terjadi? Lalu dia menulis jawab pertanyaan itu dalam sebuah jawaban melalui artikel. Judulnya artikelnya adalah Whether Christian Should Flee the Plague. Kita berkorban di pos-pos kita. Para dokter Kristen tidak dapat meninggalkan rumah mereka, tetap melayani. Gubernur Kristen tidak dapat meninggalkan distrik mereka, tetap melayani masyarakat. Para pendeta Kristen tidak dapat meninggalkan jemaat mereka. Pandemi tidak akan membatalkan tugas kita orang Kristen, melainkan mengubah tugas kita menjadi jalan salib yang dengannya kita harus siap untuk berkorban. Lalu dia lanjutkan lagi, saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Jadi saudaraku, bukan hanya begini, oke, saya akan melayani, cukup saja ya kalau kena. Bukan, melayani, tetap melayani tugas kita, melakukan pekerjaan kita, tapi juga Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk menjaga keselamatan kesehatan kita. Saya mau menutup pekabaran ini dengan sebuah cerita tentang Francisco Fes. Dia lahir tuli, tunarungu, tidak bisa mendengar, dan biasanya tidak lancar berbicara. Jadi demikianlah Francisco Fes ini diasuh oleh orang tuanya. Setelah besar, dia menjadi ketua jemaat. Dia ketua jemaat 17 tahun. Bagaimana dia menjadi ketua jemaat? Dia tuli sejak lahir, tidak lancar berbicara. Dia di sekolah ke sekolah luar biasa, khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setelah tiba waktunya, dijodohkanlah dia dengan keluarga terdekat. Lalu kemudian Francisco Fes ini berkata kepada istrinya, kamu menjadi penginjil literatur, kemana kau pergi saya harus ikut kamu. Setelah 2 tahun dia katakan kepada istrinya, saya akan jalan sendiri, canvas sendiri, mencari teman saya sendiri.
lalu kamu cari temanmu, penginjil literatur wanita. Kalian berdua, saya juga dengan teman saya. Istrinya heran, bagaimana nanti dia confess? Dia menjadi ketua jemaat 17 tahun. Ketika ditanya para anggota panitia pemilih di jemaatnya, kenapa dia dipilih ketua jemaat 17 tahun? Jawabannya, karena dia seorang misionaris yang aktif. Pada tahun 2016 yang lalu, dia sudah menjadi penginjil literatur 33 tahun. Bagaimana dia menjadi penginjil literatur? Bagaimana dia mengconfess? Jangan-jangan pertanyaan dari calon pembeli beda dengan jawaban yang dia berikan. Dia bisa mendengar setelah menjadi penginjil literatur. Dia mendengar dengan matanya. Dia perhatikan gerakan mulut orang yang berbicara itu. Dan dia tahu apa yang diucapkan orang yang berbicara. Tahun 2016 saya dapat cerita ini. Dia telah memenangkan 50 jiwa dimenangkan dalam gereja kita. Walaupun dia terbatas. Sekarang pertanyaan bagi kita semua. Apakah yang akan kita lakukan? Nama kita, umat Kristen. Tempat tinggal kita di dalam kebenaran Tuhan. Sekarang pertanyaan. Di manakah tabiat kita? Agar kiranya kita menjadi orang yang tetap berbuah lebat, tetap berbuat lebat, sekalipun keterbatasan ada dan sedang terjadi di dalam kita. Tuhan memberkati. Inilah doa dan pengharapan kita semuanya. Amin.